Al-Jami'us Shaghir yang kita sudah sampai pada huruf alif, yaitu pada hadis 1376. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Akbarul kabair, dosa terbesar yang paling besar adalah su'udzanni, berprasangka jelek, billahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis dhaif. Tapi memang berprasangka jelek kepada Allah itu dilarang. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berkata, ana inda dhanni abdi bi, saya itu sesuai persangkaan hambaku terhadapku. In khairan fa khairan, kalau dia menyangka yang baik, saya beri yang baik. Wa in syarran fa syarrun, kalau dia menyangka yang buruk, saya beri yang buruk. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan juga lain-lainnya. Maka wajib kita berprasangka yang baik sama Allah. Orang sakit, bagaimana prasangkanya? Ini Allah ingin mengampuni dosa-dosa saya. Nah, jadi kita terima dengan sakit yang kita alami. Tapi kalau berprasangka yang buruk, wah Allah ini tidak ridho sama saya, ini nanti saya masuk neraka. Ya udah, kalau memang pengennya dimasukkan neraka, ya dimasukkan neraka sama Allah subhanahu wa ta'ala. 1377, akbaru ummati, paling besarnya umatku, maksudnya yang paling besar pahalanya atau kedudukannya adalah alladzina, orang-orang yang lam yu'tau, mereka tidak diberi, maksudnya tidak diberi harta. Fayabturu, maka mereka menjadi sombong, yaitu dengan sebab banyaknya harta. Walam yuqattar, dan tidaklah dimiskinkan, difakirkan, alaihim, terhadap mereka. Fayas'alu, maka mereka pun minta-minta. Hadis ini juga derajatnya dhaif. Maksud hadis ini adalah umat Nabi yang terbaik itu yang tidak terlalu kaya tapi juga tidak terlalu melarat. Kalau terlalu kaya akhirnya sombong seperti Qarun. Kalau terlalu melarat akhirnya minta-minta, ngemis-ngemis, suka minta. Bahkan kadang-kadang karena sudah jadi kebiasaan, maka masih ada harta pun jadi tetap minta. Kenapa? Sudah terlanjur terbiasa minta-minta. Mentalnya itu jadi mental peminta-minta. Nah, ini tidak baik begini. Yang paling bagus apa? Yang sedang-sedang dan kita qanaah, merasa cukup. 1378, iktahilu, bercelaklah bil ismit, dengan celak ismit al murawwah, yang sudah diwangikan, ya, dikasih parfum. Fa innahu, karena sesungguhnya ismit itu yajlul basar, menjelaskan penglihatan, menjadikan jelas penglihatan. Wa yumbitu sya'ar, dan menumbuhkan bulu, maksudnya bulu bulu mata ini. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya dhaif, belum ada derajatnya ditulis sendiri. Tetapi hadis yang sahih tentang ismit itu ada. Mari kita lihat hadis yang sahih. Tulis di sini al-ismit, tulis di bawahnya sahih. Nah, yang muncul hadis-hadis yang sahih tentang ismit. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna min khairi akhalikumul ismit." Termasuk celak yang paling bagus untuk kalian celak ismit. Yajlul basar, menajamkan pandangan. Wa yumbitu sya'ar, menebalkan atau menjadikan bulu mata jadi lebat, melebatkan bulu mata. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Karena itu termasuk sunnah Nabi SAW adalah memakai celak ismit setiap malam sebelum tidur itu, ya, pakai celak. Itu bisa menajamkan mata kita, penglihatan kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktahilu, saya carikan hadisnya bahwa Nabi bercelak. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bercelak dengan menggunakan ismit. Yaktahilu atau iktahala.
Idza tahala ahadukum falyaktahil witron. Kalau seseorang bercelak, hendaklah bercelak dengan bilangan ganjil. 3 olesan atau 1 olesan ganjil. Baik, kita lanjutkan. 1379. Aktsaru ahlil jannah, mayoritas penghuni jannah adalah al-bulhu, orang-orang yang bodoh. Tetapi hadis ini derajatnya apa? Dhaif. Kalaupun sahih, maka maksudnya itu bukan bodoh dalam hal agama. Kata Al-Ghazali, yaitu bodoh dalam hal dunia. Kenapa? Kata Al-Ghazali, ilmu kan ada 2, ada ilmu dunia, ada ilmu agama. Nah, maka kalau orang itu fokusnya ke ilmu agama, wajar kalau perkara-perkara dunia jadi dia nggak ngerti. Nah, maka berarti maksudnya mayoritas penghuni jannah adalah orang-orang yang suka mempelajari ilmu agama sehingga dia banyak tidak paham masalah dunia. 1380. Aktsaru, paling banyaknya, khorozi, manikan-manikan, ahlil jannah, untuk penghuni jannah adalah al-aqiq, batu akik. Kalau orang Indonesia menerjemahkannya akik. Nah, itu sebenarnya adalah batu mulia, namanya batu akik. Tapi hadis ini palsu. Adapun hadis yang sahih, kita dapatkan bahwa jannah ada 2 macam. Ada jannah emas, ada jannah perak. Jannatani min fiddah, ada jannah dari perak. Aniyatuhuma wa ma fihima, wadah-wadahnya dan semua yang ada di dalamnya terbuat dari perak. Wa jannatani min dhahabin, ada 2 jannah dari emas. Aniyatuhuma wa ma fihima, baik bejananya maupun segala yang ada di dalamnya semuanya dari emas. Nah, kalau ini hadisnya muttafaqun alaih. 1381. Aktsaru, paling banyaknya, khotoya, dosa-dosa ibni Adam, manusia, adalah fi lisanihi, pada lisannya. Hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan bahayanya lidah. Kalau lidah tidak dijaga, menyebabkan berdosa dan masuk neraka. Karena itu dalam Al-Quran Allah menjelaskan kepada kita pentingnya menjaga perkataan. Karena menjaga perkataan menyebabkan seluruh amal menjadi baik. Surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan berkatalah yang lurus. Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah membaguskan seluruh amal kalian. Jadi kalau lidahnya lurus alias tidak berkata yang tidak baik, maka akan diluruskan semua amal kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu lidah sama hati itu 2 anggota tubuh yang paling penting. 1382. Aktsaru, paling banyaknya, adzabil qabr, siksaan kubur, itu minal baul, gara-gara kencing. Hadis ini sahih. Maksudnya adalah kalau kita kencing tidak hati-hati sehingga mengenai baju kita atau tubuh kita, kemudian kita najis, tidak membersihkan diri, maka itu menyebabkan siksa kubur. Apakah ini khusus kencing? Tidak, semua najis sama. Tetapi disebutkan kencing secara khusus karena kencing ini yang sering terjadi. Dan itu berulang-ulang. Sehari sudah berapa kali kita kencing? Pernah ngitung, Pak, sehari berapa kencing? Itu pasti berulang-ulang. Nah, maka karena berulang-ulangnya kencing ini, Rasulullah memberikan waspada kepada kita, jangan sampai kencingmu menajiskan tubuhmu atau bajumu. Karena itu tidak bagus kencing berdiri meskipun boleh, karena kalau kencing berdiri ini tidak akan aman celana kita dari terciprati oleh kencing tersebut. 1383. Aktsaru ma atakhawaf, paling banyak yang saya khawatirkan, ala ummati, terhadap umatku, mim ba'di, setelah matiku, adalah rajulun, seseorang, yata'awwalul Qur'an, yang dia mentakwil Al-Qur'an. Maksudnya mentakwil gimana? Yadha'uhu, meletakkan Al-Qur'an, ala ghairi mawadhihi, pada selain tempatnya. Maksudnya menafsirkan dengan tafsiran ngawur, ya, tafsiran semau gue, itu maksudnya. Warajulun, dan seseorang, yara, yang dia berpendapat, annahu ahaqqu bihadzal amr, bahwa dia lebih berhak terhadap perkara ini, maksudnya berhak menjadi khalifah, min ghairihi, daripada orang-orang yang lain.
hadis ini derajatnya dhaif. Tapi sesuai fakta, sekarang ini banyak orang-orang yang menakwilkan Al-Quran dengan tafsiran-tafsiran semau gue. Misalnya tafsiran sebagian orang-orang Syiah Rafidhah, mereka mengatakan marajal bahraini yaltaqiyan, Allah itu mencampur dua laut yang berjumpa. Itu ditafsiri katanya dua laut itu adalah Ali dan Fatimah. Ini tafsiran ngawur. Ali Fatimah itu manusia, bukan laut. Kalau dikatakan laut itu gimana? Nah, dua laut ini maksudnya adalah laut asin sama laut yang apa? Air asin dan air yang tidak asin, itu yang dimaksud. Kemudian yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan, keluar dari dua laut tadi batu permata dan batu marjan. Nah, itu ditafsiri oleh sebagian orang Syiah itu adalah Hasan Husain. Dari pernikahan Ali dan Fatimah muncul Hasan Husain. Hasan Husain itu manusia, bukan permata, bukan batu mulia. Ini berarti takwil yang ngawur. Atau takwil dari orang-orang sufi yang sesat. Man dzalladzi yashfa'u indahu. Ini terjemahnya yang benar, siapakah yang bisa memberi syafaat di hadapan Allah? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'ilmi. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di hadapan Allah kecuali dengan izin Allah. Nah, ini oleh orang Syiah ditafsiri ngawur. Man dzalla dzi, man barang siapa yang dzalla merendahkan, dzi nafsunya ini. Ini tafsiran ngawur. Orang itu adalah mangza, ini satu kata, kemudian alladzi. Nah, itu diganti mangzalla kemudian dzi. Bacanya sudah salah, apalagi terjemahnya. Nah, itu contoh-contoh takwilan ngawur dari orang-orang yang ahli bid'ah. Karena itu jangan membaca tafsiran-tafsiran ahli bid'ah, karena kita harus waspada dari takwil-takwil ngawur seperti ini. 1384. Aktsaru paling banyak munafiqi ummati, orang-orang munafik di kalangan umatku adalah qurra'uha, orang-orang yang ahli membaca Quran. Hadis ini sahih. Maksudnya, yang dimaksud munafik ini adalah riya. Jadi kebanyakan orang-orang yang ahli baca Quran adalah orang-orang yang riya, sombong, dia pengen dilihat kepiawaiannya dalam membaca Quran, itu maksudnya. Dan ini sesuai fakta. Banyak orang-orang yang musabaqah tilawatil Quran, lomba membaca Quran, niatannya supaya dia terkenal di seluruh dunia, bacaannya didengar oleh seluruh manusia di dunia. Tidak ada niatan cari pahala sama sekali, tapi niatannya supaya viral atau tenar. Bukan berarti saya mengatakan semua yang ikut musabaqah orang-orang riya, bukan ya, tapi banyak sekali seperti itu. Karena salah satu ustadz yang pernah dulu ikut musabaqah kemudian tidak ikut, dia cerita kepada saya mendengar langsung, saya dulu ikut musabaqah, sekarang tidak mau. Kenapa Ustaz? Karena orang-orang musabaqah itu banyak yang mereka maksiat di dalam musabaqah. Maksiatnya apa? Musabaqah supaya menang, kirim santet kepada lawan musabaqahnya. Nah, saya tanya, santetnya kayak apa? Musabaqah apa kayak santet nih? Lawan santet ya, lawan musabaqahnya itu ketika dia maju, dia nggak bisa ngomong. Mau baca itu susah. Kemudian tiba-tiba muntah isinya kaca beling. Nah, itu sumbernya di santet itu. Itu kata beliau yang mengikuti musabaqah. Jadi saya mau tidak percaya susah. Dia mengaku dia dulu ikut tapi kemudian tobat. Kenapa nggak mau? Karena ternyata banyak keburukan padanya. Ya, sekali lagi bukan berarti saya mengejek musabaqah ya, tapi banyak orang-orang di dalamnya yang seperti itu. 1385. Aktsaru, orang yang terbanyak, mayyamutun, yang mati, min ummati, dari umatku, ba'da qada'illah, setelah takdirnya Allah, setelah ketetapan Allah, wa qadarihi, dan takdirnya adalah bil ain, dengan sebab mata. Hadis ini sahih. Yang dimaksud mata itu adalah dua mata. Mata yang melihat dengan kebencian atau iri, dan yang kedua adalah mata yang melihat dengan ketakjuban. Ada seorang anak kecil, bayi, cantik sekali, maka orang yang melihat takjub.
takjub tapi tidak mengucapkan zikir subhanallah, tapi mengatakan wah cantiknya bukan main, tidak ada yang lebih cantik daripada kamu seluruh dunia. Nah, itu mata yang takjub seperti ini bisa menyebabkan bayi tadi tiba-tiba mati saat itu juga. Atau orang yang iri, melihat orang pakai mobil mewah sekali, melihat orang melihat seperti itu kemudian dia iri, maka melihat mobil tadi dengan mata yang sangat iri, itu bisa menyebabkan mobilnya tiba-tiba macet. Orang ganteng dilihat iri, maka dilihat secara iri, bisa langsung lumpuh saat itu juga. Sebagaimana sahabat Nabi yang sangat putih kulitnya ketika sedang mandi, zaman dulu mandi itu kan hanya menutupi separuh badan, Pak. Separuh atasnya masih kelihatan. Nah, ada sahabat lagi yang lain melihat, wah putihnya dahsyat bukan main, kamu ngalah-ngalahkan semua bidadari di dunia ini, nggak ada cewek yang lebih putih daripada kamu, langsung lumpuh di kamar mandi saat itu juga. Nah, maka Rasulullah diberitahu, ya Rasulullah tolong segera diselamatkan ini sebelum mati sahabatmu ini. Nabi langsung bertanya, siapa yang kira-kira kalian tuduh penyebab pingsannya orang ini? Nah, maka semuanya sepakat menunjuk orang yang memuji tadi. Nah, maka yang memuji tadi kemudian ditegur oleh Nabi SAW. Kenapa kalian itu saling membunuh di antara kalian dengan mata yang takjub atau dengan mata yang iri? 1386. Aktsarun nasi dzunuban, paling banyaknya manusia dosanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Aktsaruhum, yang paling banyak di antara mereka, kalaman, berkata-kata, fima la ya'ni, pada perkara-perkara yang tidak penting baginya. Hadis ini derajatnya dhaif. Dan hadis ini diriwayatkan secara mauquf oleh Imam Ahmad. Mauquf itu artinya perkataan sahabat. Jadi kalau kita mau menyampaikan hadis ini, katakan saja ini perkataan Salman Al-Farisi, bukan sabda Nabi. Karena kalau kita katakan sabda Nabi malah hadisnya apa? Dhaif. Jadi Salman Al-Farisi berpendapat orang yang paling banyak dosanya di hari kiamat, yang paling banyak ngomong tapi omongannya tidak berguna. Dan ini perkataan menurut saya benar. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang menunjukkan hal itu. Wa hal yakubbun nas finnar ala wujuhihim illa alsinatuhum, tidaklah menjerumuskan para manusia ke dalam neraka kecuali gara-gara lidah mereka. Nah, ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Kharaiti, demikian juga dalam kitab Sunan. Karena itu para ulama mengatakan lidah itu adalah saghirul jirmi kabirul jurmi. Saghirul jirmi bentuknya kecil, tapi kabirul jurmi dosanya besar atau bahayanya besar. Jadi jirmi itu bentuk, jurmi itu apa? Dosa. Nah, dalam bahasa Arab harokat berubah saja sudah berubah terjemahnya. Nah, maka mereka mengatakan lidah itu saghirul jirmi kabirul jurmi. Kelihatannya kecil bendanya itu, tetapi bahayanya sangat-sangat besar. Gara-gara lidah maka rumah tangga rusak. Suami marah sama istrinya, kemudian menempeleng sambil mengatakan kamu saya cerai. Nah, akhirnya cerai. Pulanglah istrinya ini ke rumah ibunya dalam keadaan pipinya merah lebam. Wah, ibunya marah, nggak terima anak perempuannya ditampar seperti itu. Nah, jadi perang antara dua keluarga. Nah, itu gara-gara apa? Kata-kata. Nah, sehingga bahaya kata-kata itu. 1387. Maka kalau kita sedang marah sama istri kita, paling bagus ngomong apa? I love you. Saya cinta kamu, sehingga akan saya carikan yang kedua supaya lebih longgar pekerjaan rumahnya. Nah, gitu aja lah daripada saya cerai. 1387. Aktsaru, lebih banyak, min aklatin, dari satu kali makan, kulla yaumin, setiap hari, itu adalah sarofun, berlebihan. Jadi makan itu maksimalnya dalam sehari satu kali, lebih dari satu kali berlebihan. Tapi alhamdulillah hadis ini derajatnya dhaif. Coba kalau hadis ini sahih, Pak, waduh, rusak kita semua.
Karena kita ini kalau termasuk berlebihan, maka Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, innahu la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak suka orang-orang yang berlebihan. Ini surah Al-An'am ayat 141. Jadi kesimpulannya gimana? Makan 3 kali, alhamdulillah, nggak apa-apa. 1388. Aktsartu, aku telah memperbanyak alaikum terhadap kalian fis siwak, dalam masalah siwak. Maksudnya saya memperbanyak, menyuruh pakai siwak, pakai siwak, pakai siwak. Nah, pakai siwak itu tidak harus dengan kayu siwak. Dengan sikat gigi itu juga sudah sah. Karena tujuan dari bersiwak itu membersihkan mulut kita atau gigi kita, sehingga tidak keluar bau yang tidak enak dari mulut kita. Kenapa Nabi itu sering kali menyuruh untuk bersiwak? Karena banyaknya manfaat. Manfaat siwak membersihkan mulut, menyebabkan Allah ridho, memutihkan gigi, menyebabkan bau mulutnya tidak menghilangkan bau yang tidak enak dari mulut, kemudian menguatkan gusi, kemudian membersihkan tenggorokan, mencerdaskan otak, menajamkan mata, melambatkan uban, meluruskan punggung, melipat gandakan pahala, memudahkan ketika nanti sakaratul maut, dan yang lain-lain sangat banyak disebutkan oleh para ulama kita manfaat-manfaat siwak. Tapi manfaat-manfaat yang disebutkan ini adalah yang berkaitan dengan kayu siwak yang biasanya itu. Karena kayu siwak tersebut di dalamnya mengandung zat-zat yang manfaatnya seperti yang sudah disebutkan tadi. Tapi kalau kita hanya menggosok gigi dengan sikat gigi, maka manfaat-manfaat yang saya sebutkan tadi sebagiannya tidak ada padanya. 1389. Aksir, perbanyaklah, antakula, mengucapkan subhanal malikil quddus rabbil malaikati warruh jallaltas samawati wal arda bil izzati wal jabarut. Hadis ini derajatnya dhaif. Subhana, maha suci, al malik, zat yang maha merajai, al quddus, yang maha suci, Rabbil malaikati, pemelihara para malaikat, waruh, dan roh. Roh itu maksudnya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, karena malaikat Jibril itu nama lainnya adalah Ruhul Qudus sebagaimana dalam Al-Quran. Jalalta, engkau telah meliputi as-samawati wal ardo, langit-langit dan bumi, bil izzah, dengan kegagahan, wal jabarut, dan kekuasaan. Artinya Allah berkuasa terhadap langit dan bumi, sehingga apapun yang Allah kehendaki tidak akan pernah meleset. Allah menghendaki adanya gempa, terjadi gempa, adanya hujan, terjadi hujan, dan seterusnya. 1390. Aksir minad du'a, perbanyaklah berdoa. Fa innad du'a, karena doa itu yaruddul qadha, bisa menolak takdir al-mubram yang sudah dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadisnya ini derajatnya dhaif. Adapun yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a yaruddul qadha, la yaruddul qadha illa ad-du'a. Tidaklah menolak takdir kecuali doa. Ini hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, para ulama mengatakan takdir yang bisa ditolak dengan doa itu adalah takdir yang mu'allaq, takdir yang masih tergantung, bukan yang mubrom, bukan yang sudah terpati, tetapi yang masih tergantung. Misalnya begini, Allah mentakdirkan, ya, kamu usiamu 70 tahun dalam keadaan sehat walafiat, kecuali kalau kamu itu memutus hubungan kerabat, maka usiamu 50 tahun saja, ya, saya kurangi. Nah, maka ketika seseorang itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka takdir yang mu'allaq seperti ini bisa berubah. Asalnya dia itu takdirnya 50 tahun, tapi gara-gara dia birrul walidain maka menjadi 70 tahun misalnya begitu. Ditakdirkan oleh Allah, hari ini kamu mati karena kecelakaan, kecuali kalau membaca doa ketika keluar rumah. Nah, maka orang tersebut keluar rumah diingatkan oleh istrinya, jangan lupa doa, Pak. Akhirnya membaca doa. Asalnya mau lupa,
andaikan lupa betul, dia sudah mati di jalan. Kenapa? Kecelakaan. Tapi diingatkan oleh istrinya, akhirnya baca, akhirnya selamat. Nah, itu contoh apa? Takdir yang mu'allak, yang masih tergantung, yaitu kalau begini maka begini, kalau begitu maka begitu. Adapun takdir yang sudah azali, maksudnya yang sudah diketahui oleh Allah sejak dulu kala sebelum menciptakan segala makhluk, maka itu adalah takdir yang tidak bisa diubah-ubah lagi. 1391. Aksir perbanyaklah minas sujud, untuk bersujud. Fa innahu, karena sesungguhnya laisa min muslim, tidak ada seorang pun muslim yasjudu lillahi ta'ala sajdah, yang sujud karena Allah satu kali sujud, illa rafa'ahu Allahu biha darajah, kecuali Allah angkat derajatnya dengan sebab sujud tadi, fil jannah, di dalam jannah. Wa hatta, dan Allah gugurkan anhu, darinya, biha, dengan sujud tadi, khati'atan, satu dosa. Hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan fadilah sujud, bahwasanya derajat langsung naik satu, dosa langsung gugur satu. Yang dimaksud memperbanyak sujud itu adalah memperbanyak sholat sunnah. Jadi bukan berarti sebentar-sebentar sujud, pengajian begini ngantuk sujud, kemudian nanti selesai pengajian sujud, enggak begitu ya. Ini maksudnya adalah sujud itu sholat sunnah. Karena itu para ulama berselisih pendapat, mana lebih utama, sholatnya panjang tetapi rakaatnya sedikit, atau sholatnya pendek-pendek tapi rakaatnya banyak. Sebagian ulama berpendapat lebih utama yang rakaatnya banyak. Kenapa? Karena sujud satu kali meninggikan derajat. Kalau rakaatnya banyak berarti sujudnya banyak. Nah, ada lagi yang berpendapat lebih utama sholat sunnah itu berdirinya lama. 2 rakaat saja nggak apa-apa. Yang penting rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, atau juz 30 sama juz 29. Meskipun hanya 2 rakaat. Nah, itu bagus. Ada lagi pendapat yang ketiga mengatakan dibedakan antara sholat malam dengan sholat siang. Kalau sholat sunnahnya itu malam hari, maka lebih utamanya itu dipanjangkan sholatnya. Tetapi kalau siang hari, maka lebih utamanya itu dibanyakkan sujudnya. Ya, semuanya ada dalilnya ya, tetapi paling bagusnya sedang-sedang sajalah. 1392. Aksir perbanyaklah doa bil afiyah, meminta kesejahteraan. Hadis ini sahih. Yang dimaksud sejahtera itu adalah selamat dari keburukan. Maka sejahtera itu ada 2. Ada sejahtera dalam hal agama, ada sejahtera dalam hal dunia. Kita sehat, tidak terkena sakit, itu sejahtera dunia. Kita tidak masuk dalam kelompok sesat, itu sejahtera agama. Nah, maka dua-duanya itu termasuk afiyah, hendaklah kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis ada sebabnya. Rasulullah ditanyai oleh Abbas itu paman beliau, wahai Rasulullah, wasiati saya atau ajari saya doa yang akan saya perbanyak untuk membacanya. Maka beliau mengatakan, perbanyaklah berdoa meminta afiyah. Nah, sekarang kenapa disuruh memperbanyak doa afiyah? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min da'wah, tidak ada satupun doa yad'u bihal abdu, yang dibaca oleh seorang hamba, afdhala min, yang lebih utama daripada doa minta afiyah." Nah, mari kita baca doa ini. Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau sejahtera dunia dan akhirat. Mudah-mudahan semua kita mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Dan itu sudah cukup sebagai afiyah yang paling sempurna. 1393. Aksir, perbanyaklah as-salata, salat fi baitika, di rumahmu. Maksudnya salat sunnah. Yakthur khairu baitika, akan banyak kebaikan di dalam rumahmu. Wasallim, dan ucapkanlah salam, ala man laqita, kepada siapapun yang kamu jumpai, min ummati, dari umatku, maksudnya umat Islam. Takthur hasanatuka, akan menjadi banyak pahala-pahalamu. Hadis ini termasuk hadis palsu
meskipun isinya sangat-sangat benar. Memperbanyak sholat sunnah di rumah, pasti kebaikan rumah jadi banyak, karena sholat itu membawa barokah, sehingga tempat rumah kita jadi barokah. Salam itu pahalanya banyak, sehingga kalau kita sering salam, tentu saja pahala kita menjadi melimpah ruah. Assalamualaikum, itu pahalanya 10. Assalamualaikum warahmatullahi, pahalanya 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pahalanya 30, sebagaimana hadis yang sahih dulu pernah kita tampilkan. 1394, aksir perbanyaklah min dari ucapan la haula wala quwwata illa billah. Fa innaha, karena ucapan itu min kanzil jannah, termasuk simpanan jannah. Maksudnya menyebabkan kita diberi simpanan yang besar oleh Allah di dalam surga. Nah, simpanannya apa? Tidak dijelaskan oleh Nabi untuk menunjukkan bahwa simpanan itu sangat-sangat istimewa. Apa makna la haula? Tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Maksudnya tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat. Wala quwata, tidak ada kekuatan, maksudnya untuk melakukan amal-amal ketaatan. Kita bisa datang ke pengajian itu karena ditaufiki oleh Allah. Tidak dikasih taufik oleh Allah, nggak bakal datang ke pengajian. Kita datang ke sholat jamaah 5 waktu itu karena diberi kekuatan oleh Allah untuk melakukan itu. Kalau tidak, tidak. Maksiat juga begitu. Banyak orang malam minggu maksiatan, kesana kemari bonceng cewek bukan miliknya. Nah, itu kan maksiat kayak gitu. Tapi kita tidak melakukan, tetapi malah menghadiri pengajian. Nah, ini berarti dari Allah Subhanahu wa taala. 1395, aksir perbanyaklah min dzikril maut, mengingat mati. Fa inna dzikrahu, karena mengingat mati, yusallika, memberikan hiburan atau menghibur kamu, mimma siwahu, dari apapun selain dia. Hadis ini dhaif. Tetapi hadis-hadis tentang perintah untuk mengingat mati sangat banyak. Salah satunya hadis berikutnya 1396. Aksiru, perbanyaklah dzikra, mengingat hadzim, pemutus al-ladzat, kelezatan, yaitu adalah al-mauti, kematian. Karena kalau orang mati, kelezatan dunia sudah hilang. Lezatnya tidur, lezatnya makan, lezatnya minum, semuanya hilang. Ini boleh dibaca hadzim pakai dzal, artinya pemutus. Boleh juga dibaca hadim pakai dal, artinya pelenyap atau penghancur. Kemudian al-mauti, ini boleh dibaca al-mauti, boleh juga dibaca al-mautu, boleh juga dibaca al-mauta. Kalau dibaca al-mauti karena mengikuti hadzimi. Kalau dibaca al-mauta karena ada sesuatu yang dihapus, a'nil mauta. Kalau dibaca al-mautu karena ada sesuatu yang dihapus, huwal mautu. Ini ilmu bahasa Arab ya. 1397, aksiru, perbanyaklah zikrullah, berzikir kepada Allah, hatta yaqulu, sampai mereka mengatakan majnun, ini orang gila ini. Hadis ini disahihkan oleh Mungdhiri tapi didhaifkan oleh Al-Albani. Jadi maksudnya perbanyaklah zikir kepada Allah meskipun orang-orang mengatakan ini orang gila, karena setiap ketemu pasti bibirnya bergerak-gerak untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun orang menganggap gila, lanjutkan zikirnya, dermimil bibirnya untuk berzikir. Naik motor pulang dari pengajian ini jangan diam, zikirlah. Boleh selawat, boleh takbir, boleh apapun, boleh baca Quran. Kalau saya paling senang kalau malam gini baca Al-Mulk, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam membaca surat apa? Al-Mulk. Nah, yang sudah hafal surat Al-Mulk nanti pulang sambil membaca surat Al-Mulk sampai rumah insya Allah udah khatam. 1398, aksiru, perbanyaklah zikrallahi ta'ala, zikir kepada Allah ta'ala, hatta yaqulal munafikun, sampai orang-orang mengatakan, orang-orang munafik mengatakan, annakum muraun, bahwasanya kalian itu riya, yaitu pamer, sehingga mulutnya gerak-gerak terus supaya dianggap ahli zikir. Hadis ini juga dhaif menurut Al-Albani.
Tapi hadis ini isinya semakna dengan hadis sebelumnya, sudah mencukupi. Jadi ringkasnya gimana? Memperbanyak zikir itu dihasung dalam Islam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa taharrakat. Innallaha ta'ala yaqul, Allah berkata, ana ma'a abdi, saya akan terus menyertai hambaku, ma dzakaroni, selama dia zikir kepadaku, wa taharrakat bi syafatah, dan kedua bibirnya bergerak-gerak karena berzikir pada saya. Hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya sahih. Nah, maka zikir dengan menggerak-gerakkan lidah tidak ada masalah, tidak termasuk riya apabila memang niatan kita untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 1399. Aksiru, perbanyaklah zikra, mengingat hadzimil ladzat, pemutus kelezatan, yaitu kematian. Fa innahu, karena sesungguhnya dia itu la yakunu fi katsirin, tidak berada pada banyak, maksudnya banyak angan-angan, illa kecuali qallalahu, akan menyebabkan sedikit, wala fi qalilin, tidak pula pada sesuatu yang sedikit, maksudnya amal yang sedikit, illa ajzalahu, kecuali akan menyebabkan banyak amal tersebut. Hadis ini juga didhaifkan Al-Albani. Maksud hadis ini adalah kalau kita banyak mengingat mati, maka kondisi apapun yang kita alami itu insya Allah tidak masalah. Orang duitnya banyak, kalau dia mengingat mati dia akan banyak sedekah. Nah, berarti kaya tidak masalah. Orang mengingat mati dan dia miskin, nah, dia akan sabar. Gak apa-apa saya miskin, karena sebentar lagi juga mati juga. Nah, sehingga dia bisa sabar. Maka kondisi kaya, kondisi miskin, dengan sebab kita mengingat mati ini jadi normal semuanya, jadi enak semuanya, tidak masalah. Sebagian guru saya mengatakan, kalau kamu pengen mengingat kematian, maka boleh kamu gambar pocongan di kamar tidurmu, sehingga sebelum tidur kita melihat gambar pocongan, mengingat mati, wah saya akan jadi pocongan. Ini menurut guru saya, bukan menurut sabda Nabi, bukan. Tapi yang nggak apa-apa, nggak apa-apa apa, gambar pocongan di kamar tidur, asalkan nggak takut aja. 1400 terakhir nih. Aksiru, perbanyaklah zikra, mengingat hadzimil ladzat, pemutus kelezatan, yaitu al-mauta, kematian. Fa innahu, karena sesungguhnya lam yadhkurhu ahadun, tidaklah mengingat kematian seseorang, fi dzikin, dalam kondisi sempit, minal aishi, dari kehidupan, illa wasa'ahu alaih, kecuali menyebabkan longgar terhadapnya. Wala dzakarahu, dan tidaklah mengingat kematian, fi sa'atin, dalam kondisi kehidupan yang longgar, illa dayyaqaha, kecuali menyebabkan sempit alaihi, terhadapnya. Jadi maksudnya kalau kondisi dia banyak duit, ingat mati, nah dia merasa sempit. Kenapa? Wah saya akan mati, akhirnya banyak sedekah. Dalam kondisi miskin, maka melarat, ya tidak ada duit, nah, maka juga akan terasa longgar. Kenapa? Gak apa-apa saya nggak ada duit, karena sebentar lagi pun juga saya akan mati, meninggalkan dunia yang fana ini. Karena itu marilah kita mengingat kematian, sehingga nanti sebelum tidur ya kita mengamalkan hadis ini. Kita bayangkan seolah-olah nanti malam malaikat maut datang, sehingga besok kita sudah disolatkan jenazah kita oleh tetangga-tetangga kita. Kita bayangkan sebelum tidur. Nah, insya Allah kalau kita membayangkan begitu, nanti malam kita bangun jam 3 tidak akan malas untuk tahajud. Kenapa? Alhamdulillah jam 3 ternyata saya masih diberi hidup. Nah, barangkali malaikat mautnya nanti datang pas subuh, pas adzan subuh. Nah, akhirnya kita semangat untuk apa? Tahajud. Tapi kalau kita merasa wah usia saya masih panjang, saya masih usia 30, saya masih 40, saya masih jauh, ya. Nah, itu nanti menyebabkan malas untuk beramal. Wallahu taala alam bisawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada kali ini. Benarnya dari Allah, kalau ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.